secara sadar dan tanpa ada paksaan itu juga merupakan bahagian dari yang dijamin oleh konstitusi, dan secara human right itu non-derogable right, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kalau ada dugaan kemudian memaksa, itu juga harus dibuktikan. Misalnya teman-teman Gavatar itu memaksa, itu juga harus dibuktikan satu persatu. Misalnya anggaplah pengikutnya sudah 50.000, itu harus bisa dibuktikan satu persatu siapa yang dipaksa. Tetapi kalau dengan sadar, anggaplah kemarin yang dirumorkan dokter cantik hilang, terus bergabung, kalau dia sudah dewasa, sudah bisa mengambil tindakan hukum sendiri, atau lebih 21 tahun, atau kalau undang-undang anak lebih 18 tahun, pilihan sadar adalah sah secara konstitusi. Dan misalnya dia mengatakan, saya sudah nggak suka lagi dengan keyakinan saya, atau sudah nggak suka lagi sama istri saya pindah, ya sebenarnya orang lain nggak bisa masuk, termasuk negara. Itu barangkali terkait dengan catatan itu. Tapi yang ingin saya tegaskan bahwa terlepas dari keyakinan apa, bahwa milah Ibrahim dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan domain dari kami ini, termasuk juga, tapi kita ingin melihat kenapa mereka bisa mengalami nasib seperti itu. Tidak ada jaminan dan mereka dipulangkan secara paksa. Ini yang kadang-kadang kita perlu dipertanyakan kembali. Apa sebenarnya yang terjadi di balik ini? Terima kasih. Masih ada yang lain ya teman-teman? Ya, ini Mbak, ini dulu bentar. Silakan. Cukup ya. Oke. Yang kedua dulu ya, kami ini bukan lagi pemimpin-pemimpin Gavatar. Ya, kami sudah terpencar lah. Ada yang masih menggeluti pekerjaan yang lama, ada yang juga sudah mengambil profesi sebagai petani, apakah dia di bidang peternakan, apakah di bidang pertanian atau hortikultur gitu ya. Dan untuk mengkoordinasikan teman-teman ini bukan hal yang mudah gitu loh. Ya, untung saja masih ada beberapa kontak person yang bisa kita dapatkan, sehingga memang menanti hari ini pun ini sesuatu yang luar biasa gitu. Saya bisa berdampingan lagi dengan teman-teman saya, ya, mantan pengurus Gavatar. Kemudian tetapi kami tetap concern ya, memberikan masukan kepada koordinator-koordinator di lapangan supaya tadi tidak terprovokasi ya, dengan masa yang ada. Kalau soal jumlah sebenarnya berimbang kok Mbak. Ya, kalau soal jumlah ya berimbang kok. Tapi sekali lagi teman-teman semua adalah orang-orang yang cinta damai, tidak mengedepankan emosi, lebih mengedepankan akal sehat. Ya. Mereka ingin berdialog, tetapi dialog belum tuntas, sudah ada provokasi untuk membakar. Bagaimana caranya? Itu saja yang. Kemudian tadi saya sudah katakan bahwa ya temuan-temuan itu silakan, ya bisa saja itu ada, dan kami siap mengklarifikasi. Kami siap mengklarifikasi supaya tidak ada sahwat sangka dan opini-opini yang bisa saja ya menyesatkan bangsa ini. Tapi sekali lagi kami sangat cinta dengan negeri ini. Kami hanya ingin menjadikan Nusantara negeri yang dikaruniai oleh Tuhan Semesta Alam dengan cara mensyukuri tadi. Bahwa dalam pelaksanaannya kami ada koordinator-koordinator wilayah, ya, ada koordinator-koordinator daerah, ada koordinator kabupaten. Itu hanya sekedar untuk mempermudah koordinasi. Bukan dalam rangka membentuk sebuah negara. Kami tidak bicara soal negara secara de facto ataupun de jure, tidak sama sekali. Kami punya cita-cita, hanya bercita-cita melihat Nusantara ini sebagai negeri yang dikaruniai Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, bukan negeri yang dikutuk oleh Tuhan Semesta Alam. Itu saja. Oke, terima kasih. Silakan dari. Saya nggak tahu yang mana di belakang atau depan dulu nih. Yang mana? Bagi aja di antara dua. Nama saya Bayu Kusyadi dari Radio El Sinta.
Pertanyaannya adalah, kalau ini untuk kemakmuran bersama, kenapa dalam perekrutannya terkesan sembunyi-sembunyi? Yang kedua, saya juga baca berita, modusnya ketika di lapangan, mereka mengaku-ngaku selalu kita adalah korban Lapindo. Itu aja 2 pertanyaan. Singkat aja, mungkin memperjelas pertanyaan sebelumnya, di mana Bapak ketika terjadi aksi anarkis tersebut, dan kemudian bisa diceritakan sedikit saja tentang latar belakang pendidikan atau organisasi Bapak sebelum di Gavatar ini. Terima kasih. Saya Hasan Republika. Saya agak lupa tadi, itu ya. Ormas itu tidak sembunyi-sembunyi loh, Mas. Anda lihat papan nama kami, sekretariat Dewan Pimpinan Pusat, jelas kantornya. Ada formulir pendaftaran anggota, ada formulir pendaftaran simpatisan. Tidak ada yang tertutup. Kami ormas, bukan ormas yang dibawa kolong, sembunyi tidak. Kami berkarya jelas, karya kami jelas. Gitu. Hanya gara-gara kami berkarya ini dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran universal yang tadi disalahpahami oleh mainstream, sehingga kami diobok-obok, dinistakan. Kami tidak menistakan apapun. Jadi tidak ada, saya lagi tidak setuju dengan istilah tersebut. Dan itu tidak ada dalam fakta Gavatar 2011-2015. Apalagi, tidak ada isu-isu kami mengobok apa itu? Lapindo. Nggak ada sama sekali. Gavatar ini Sabang sampai Merauke sampai Sabang, Mas. Kami ada di 34 provinsi. Enggak, tadi kan masalah Lapindo tadi itu. Tidak ada. Kami tidak pernah apalagi sifatnya institusional, tidak ada sama sekali. Saya terpikirnya baru dengar dari Mas Aji. Tidak ada sama sekali kami membangun opini, tidak ada sama sekali. Bahwa mungkin ada warga Gavatar yang juga merupakan orang yang terimbas dampak Lapindo, itu boleh jadi. Tapi sekali lagi, semua itu dikoordinir oleh masing-masing wilayah. Karena ada beberapa lokasi itu kami sebut dengan wilayah. Mempawah, ini kan tadinya ex DPD yang sama, Dewan Pimpinan Daerah yang sama, hingga dikoordinir itu. Mereka sudah saling kenal, mereka sudah saling memahami, secara bahasa kultur juga satu, gitu kan, ya, sehingga ya mereka pun urunan juga gampang. Jadi tidak ada, semua demi memperlancar saja cita-cita kami ini, membangun kedaulatan pangan, ya, mendambakan sebuah negeri yang dikaruniai oleh Tuhan semesta alam. Itu saja cita-cita kami. Jadi tidak ada sama sekali Mas begitu. Apa background? Saya seperti layaknya masyarakat umum kok, ya, dari TK ke SD ke SMP, SMA, madrasah aliyah, kemudian kuliah S1, S2. Saya alumni Ciputat. Tapi saya lagi tidak ingin mencederai Ciputat, ya. Tapi itu sejarah dari hidup saya, tidak bisa dilepaskan. Tapi saya tidak punya niatan untuk mencederai alma mater saya. Tidak sama sekali. Justru saya ingin buktikan kepada mereka semua bahwa apa yang saya kerjakan hari ini, ya, itu demi kebaikan dan kebanggaan bangsa negeri ini. Nanti kita lihat, ya. Ini belum finish, teman sudah di-cut. Jadi mimpi kami buyar lagi semua. Kami baru bertani, baru mau panen, semua diobak-abik. Ya, sapi kami entah kemana hari ini. Makanya tadi satu poin kami adalah tolong masalah aset yang teman-teman miliki. Karena miliaran rupiah sudah kami kumpulkan untuk membangun cita-cita kami itu. Tiba-tiba impian kami itu buyar seketika. Nah, inilah nanti kami akan diskusikan dengan saudara-saudara kami di YLBH bagaimana kira-kira penanganan, karena kami tidak begitu menguasai hal-hal teknis di bidang itu. Ya, ada lembaga yang bisa kami ajak bekerja sama. Karena tidak sedikit aset yang teman-teman kami miliki di sana. Kalau data ini saya tidak miliki, ya, karena masing-masing wilayah punya keuangan masing-masing, ya. Artinya mereka ini kan urunan, patungan lah, membeli itu patungan. Jadi saya nggak tahu total berapa, ya, tapi saya kira ribuan.
ya, karena sangat banyak ya, sangat banyak. Tadi belum di mana Bapak ketika aksi itu terjadi? Saya ada di sekitar lokasi itu. Di sekitar lokasi. Saya tidak perlu memperjelas di mana, tapi saya ada di sekitar lokasi itu dan tetap memantau teman-teman berada. Karena saya takut mereka tidak tenang menghadapi ini semua, terpancing emosinya dan bisa terjadi benturan massa. Sejak awal kami sudah katakan, kami warga negara Indonesia, kami berada pada posisi yang sama di hadapan hukum. Siapapun dia, ketika itu sudah ada, dengan senang hati kami akan memberikan penjelasan yang diminta. Terima kasih. Itulah tadi kami katakan bahwa sesungguhnya dari lubuk kesadaran kami sebenarnya sama sekali tidak ingin pulang. Sama sekali kami tidak ingin pulang. Kami berusaha untuk bertahan, tapi apalah daya kami. Kami hanyalah masyarakat biasa. Kami tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa. Ya. Maka satu-satunya sikap kami hanya mempertahankan secara maksimal apa yang bisa kami pertahankan, walaupun pada akhirnya kami harus sabar dan tawakal saja pada persoalan ini. Kami ikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah, cuman memang tadi saya katakan, ekses jangan sampai ini berkelanjutan. Ya. Teman-teman kami ini, ya bisa dikatakan sudah tidak ada lagi, karena masa depan mereka sudah mereka pindahkan dari kampung mereka ke tanah Kalimantan. Masa depan mereka ada di sana. Hari ini dengan terpaksa, bahkan dipaksa untuk meninggalkan masa depan itu. Mereka harus mulai dari nol. Apakah ada yang bisa menjamin mereka bisa diterima bagaimana dahulu? Dari mana modal usaha mereka? Oleh karenanya kami mengusulkan, udahlah, ya, kami hanya ingin bertani kok. Ya, kami silakanlah melalui program yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, kami siap. Kira-kira gitu, Mas. Kami sendiri prihatin, karena saya sendiri tidak bisa membayangkan ya teman-teman yang sudah tidak punya apa-apa, dikembalikan, ya sebetulnya menjadi tadi, ekses berkelanjutan. Itulah tadi nanti yang kami akan konsultasikan dengan teman-teman. Oke. Teman-teman yang lain masih ada? Belakang satu. Saya sendiri tidak tahu persis ya, karena memang kalau terakhir sebelum pembubaran memang jadi kami ini ada namanya anggota, ada namanya simpatisan. Ya. Kalau anggota Gavatar sendiri memang lebih dari 50-an ribu anggota tersebar di seluruh. Simpatisan lebih banyak lagi. Nah, yang hari ini berada di wilayah Kalimantan untuk terus berjuang di bidang pertanian memang tidak semuanya. Mungkin hanya separuh atau mungkin sepertiga atau berapa. Saya tidak tahu angka persisnya.